Selamat pagi anak ibu kelas 7. Apa kabar hari ini? Pasti sehat dan luar biasa dong ya. Bagaimana pembelajaran sebelumnya? Apakah sudah diikuti? Kalau sudah diikuti, maka ibu rasa sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kamu berdoa di tempatmu, ibu berdoa di sini. Baik, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan sebelumnya ibu sudah ada menjelaskan tentang struktur dan unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks prosedur, di mana teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Nah, ibu sudah ada menjelaskan itu kemarin, dan ibu rasa kamu sudah buka materi pembelajaran sebelumnya, dan saat ini kita akan masuk pada hal yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan. Sayang saja sekarang dalam situasi pandemi, biasanya kalau kakak abang kelas kalian yang sudah kelas 8 kelas 9 sekarang, ketika teks prosedur kita praktek di dalam kelas. Jadi kita misalnya masak-masak, kita bawa kompor, bawa kalanan, bawa baskom dan lain-lain, sangat seru. Tapi karena keadaan pandemi, maka kita tidak bisa bertatap muka. Walaupun demikian, tidak memutus semangat kita untuk bisa melakukan atau membuat sesuatu. Kamu juga bisa melakukannya di rumah, di mana nanti ibu akan meminta kamu membuat sebuah teks prosedur. Jadi materi kita hari ini adalah menyajikan rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur. Tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu membuat sebuah teks prosedur. Nah, sebelum kamu membuat teks prosedur, teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu, tentunya kamu harus lakukan dulu sesuatu, begitu ya. Jadi nanti kamu buat dulu sesuatu, lalu kamu tuliskan apa yang kamu lakukan itu, rangkaian kegiatan yang kamu lakukan itu ke dalam teks. Nah, sebelum kamu menyajikan, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan yang menjadi bagian atau unsur dari teks yang akan kamu buat nanti, di mana kamu harus buat dulu judulnya, lalu tujuan dari prosedurmu itu apa, alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, dan ajakannya atau penutupnya apa, seperti itu ya. Jadi untuk sekaligus juga ini menjadi nilai psikomotorik kamu di rapor, maka dengarkan baik-baik. Ibu minta kamu membuat atau melakukan sesuatu. Seperti yang disampaikan kemarin, prosedur itu ada dua, ada prosedur sederhana, ada kompleks. Kalau prosedur sederhana itu hanya melakukan sesuatu, tidak membutuhkan alat dan bahan. Sementara prosedur kompleks itu adalah prosedur atau langkah-langkah membuat sesuatu yang dimana dia membutuhkan alat dan bahan, ya. Nah, misalnya cara mengenakan baju itu termasuk pada prosedur sederhana. Cara memasak nasi goreng gurih dan nikmat itu adalah prosedur kompleks karena membutuhkan alat dan bahan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ibu sudah ada pernah menunjukkan kepada kalian video ibu membuat omelet ya, omelet dulu. Nah, sekarang ibu minta, kalau ibu sudah mengaplikasikannya, ibu minta kamu mengaplikasikannya di rumah. Ibu minta kamu membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kalau kamu membuat, misalnya membuat nasi goreng, membuat kue bolu, membuat kue apem, membuat hal-hal yang membutuhkan kompor atau api, ibu harapkan kalian harus didampingi oleh orang tua. Ingat ya, kalau kalian mau membuat prosedur, membuat atau melakukan membuat sesuatu yang membutuhkan api atau kompor, ingat harus didampingi orang tua. Jadi kamu bisa membuat prosedur apa saja, ya terserah. Kalau misalnya kamu sudah biasa membuat telur dadar, silakan. Kamu biasa membuat nasi goreng juga boleh, mie goreng juga boleh, dan lain-lain. Tetapi ingat harus didampingi orang tua. Jadi ibu minta kamu membuat atau melakukan sesuatu di rumah, lalu rangkaian kegiatan yang kamu
lakukan itu kamu susun menjadi sebuah teks. Paham? Jadi yang kamu lakukan itu nanti misalnya kamu masak nasi goreng. Apa judulnya? Nasi goreng, cara membuat nasi goreng gurih dan nikmat. Tujuannya apa? Kita sebagai masyarakat Indonesia barangkali tidak asing lagi mendengar yang namanya nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan yang biasa kita konsumsi di pagi hari ataupun malam hari. Nah, untuk kali ini saya akan membuat nasi goreng gurih, nikmat dan lezat yang pastinya maknyos. Itu tujuannya. Tujuannya kan kamu mau membuat nasi goreng yang gurih, nikmat dan pedas. Nah, alat dan bahannya jabarkanlah di situ. Apa alat yang kamu gunakan, apa bahan yang kamu gunakan untuk membuat nasi goreng itu. Misalnya alat ada kompor, kuali, sendok dan lain-lain. Bahan benda-benda yang untuk diolah ya, yang diolah untuk membuat nasi goreng, misalnya nasi, cabai, bawang, merica dan lain-lain. Seperti itu. Bedakan alat dengan bahan. Alat itu yang benda yang kita gunakan untuk mengolah bahan. Bahan itu adalah benda-benda yang diolah untuk dijadikan nasi goreng. Lalu langkah-langkahnya. Nah, gunakanlah di sini unsur kebahasan yang Ibu katakan kemarin. Jelaskanlah apa tahapan-tahapan langkah-langkah yang kamu lakukan ketika membuat nasi goreng. Pertama, panaskan dulu wajannya. Lalu setelah panaskan wajannya, masukkan minyak goreng. Setelah minyak gorengnya panas, tumis bumbu yang sudah dihaluskan, bla bla. Pokoknya jelaskanlah satu persatu tahapan-tahapan yang kamu lakukan. Jangan terbalik-balik ya. Apa yang kamu lakukan, itu jabarkan. Ya kalau misalnya kamu letakkan kualinya dulu baru hidupkan kompornya, atau hidupkan kompornya dulu lalu letakkan kualinya, itu yang kamu jabarkan. Jadi harus sesuai dengan kata. Apa yang kamu kerjakan, kegiatan apa yang kamu lakukan, itu tuliskan. Itulah yang ada di bagian langkah-langkah sampai pada jadi nasi goreng. Nah, di bagian penutup, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk membuat nasi goreng gurih, nikmat dan lezat? Kalau tertarik, boleh ikuti langkah-langkah yang sudah aku lakukan tadi ya. Seperti itu kira-kira di penutup. Kita menyuruh atau mengajak orang lain untuk membuat nasi goreng seperti yang kita buat itu. Harus mengikuti langkah-langkah yang kita buat itu. Seperti itu kira-kira. Jadi tugas kamu membuat atau melakukan sesuatu, lalu rangkaian kegiatan kamu membuat atau melakukan sesuatu itu kamu tuliskan sesuai dengan ini. Harus buat judulnya, buat tujuannya, dan bahan, langkah-langkah penutup. Yang Ibu harapkan bukan nasi goreng yang kamu buat, yang mau Ibu tadi adalah teksnya. Teks dari hasil kamu membuat atau melakukan sesuatu. Jadi ini dia. Judul, tujuan, alamat, langkah-langkah penutup. Tuliskan di selembar kertas, lalu fotokan ke Ibu, kirim kirim teks prosedurnya ke Ibu. Lalu ketika kamu membuat atau melakukan sesuatu itu harus di video. Jadi harus nampak dia. Nanti kamu buat teks prosedur padahal kamu tidak melakukan. Jadi harus kamu buat sebuah video kamu melakukan sesuatu, lalu apa yang kamu lakukan di video itu harus kamu tuliskan. Nah, yang Ibu harapkan adalah teksnya, tetapi harus dibubui dengan video kamu membuat atau melakukan sesuatu. Oke? Ibu rasa cukup untuk tugasnya. Ini nilai praktek kamu, maka supaya nilai prakteknya di rapor itu bagus, buat yang terbaik. Paling lambat hari Jumat ya. Paling lambat hari Jumat sudah langsung dikumpul video dan teks prosedurnya kepada Ibu melalui WhatsApp Ibu. Ini menjadi nilai rapor loh, ingat. Maka tampilkan yang terbaik. Jangan lupa kalau membutuhkan kompor harus didampingi oleh orang tua atau kakak atau saudara. Oke? Itu saja. Kita lanjut pertemuan berikutnya di ujian semester. Jangan lupa pelajari materi-materi yang sudah Ibu ajarkan agar kalian bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan nanti dengan baik sehingga kamu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Jangan lupa persiapkan diri kamu untuk mengikuti ujian akhir semester tahun pembelajaran 2020-2021. Sekian, selamat pagi, jangan lupa bahagia.